Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Berjumpa kembali di dalam program seri pendalaman Alkitab. Bersama saya Billy Elia yang seperti biasa akan menemani saudara selama kurang lebih 10-20 menit ke depan, di mana saya akan mengajak Bapak Ibu Saudara untuk kita bersama-sama membaca dan merenungkan kebenaran firman Tuhan, perikop demi perikop dimulai dari Perjanjian Baru. Dan di dalam seri pendalaman Alkitab kali ini kita memasuki perikop yang ke-92, yang kali ini terambil dari Injil Matius pasal 21 ayat 12 sampai dengan ayatnya yang ke-17. Kalau Bapak Ibu Saudara sudah mempersiapkan Alkitabnya masing-masing, saya mau mengajak kita untuk membaca nas firman Tuhan ini bersama-sama. Sekali lagi dari Injil Matius pasalnya yang ke-21 ayat 12 sampai dengan ayat yang ke-17 dengan judul perikop Yesus menyucikan bait Allah. Lalu Yesus masuk ke bait Allah dan mengusir semua orang yang berjual beli di halaman bait Allah. Ia membalikan meja-meja penukar uang dan bangku-bangku pedagang merpati, dan berkata kepada mereka, "Ada tertulis, rumahku akan disebut rumah doa, tetapi kamu menjadikannya sarang penyamun." Maka datanglah orang-orang buta dan orang-orang timpang kepadanya dalam bait Allah itu, dan mereka disembuhkannya. Tetapi ketika imam-imam kepala dan ahli-ahli Taurat melihat mujizat-mujizat yang dibuatnya itu, dan anak-anak yang berseru dalam bait Allah, "Hosana bagi anak Daud," hati mereka sangat jengkel. Lalu mereka berkata kepadanya, "Engkau dengar apa yang dikatakan anak-anak ini?" Kata Yesus kepada mereka, "Aku dengar. Belum pernahkah kamu baca, dari mulut bayi-bayi dan anak-anak yang menyusu, engkau telah menyediakan puji-pujian." Lalu ia meninggalkan mereka dan pergi keluar kota ke Betania dan bermalam di situ. Amin untuk kebenaran firman Tuhan. Mari saya mau mengajak kita semua untuk menundukkan kepala dan berdoa. Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus, terima kasih karena Tuhan sudah berbicara dan menyatakan kebenaran firman-Mu. Kami percaya Tuhan menolong kami untuk merenungkannya bersama-sama di kesempatan kali ini. Tuntun kami ya Allah Roh Kudus, pimpin kami, urapi kami, supaya kami memahami apa yang menjadi maksud dan kehendak-Mu melalui kebenaran firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, haleluya. Amin. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus ya. Nas firman Tuhan ini tentu sudah banyak kali disampaikan ya. Tidak sedikit khotbah yang sudah mengajarkan kebenaran firman Tuhan ini, dan juga tidak salahnya juga kita untuk kembali mengulas, kembali merenungkan. Karena semakin diulas, semakin direnungkan, semakin kita perkatakan, maka firman ini akan semakin melekat erat di dalam hati setiap kita. Nah, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, saudara tahukah peruntukan dari bait suci itu buat apa? Bait suci adalah pusat peribadatan dari orang-orang percaya di masa itu. Bait suci adalah tempat di mana Tuhan menyatakan dirinya di tengah-tengah umatnya. Bait suci adalah tempat di mana juga umatnya melayani Tuhan, memberikan atau mempersembahkan yang terbaik yang mereka bisa berikan kepada Tuhan. Jadi dengan kata lain, bait suci adalah tempat bertemunya umat Tuhan dan Tuhan di dalam satu peribadatan yang kudus, yang suci dan berkenan. Bisa dibilang bait suci adalah rumah Tuhan. Nah, bagaimana pada waktu itu? Apa yang melatar belakangi Yesus sampai begitu marahnya kepada para pedagang, para penjual, sehingga ketika ia datang, ia membalikan meja-meja penukar uang. Dan tampaknya bagi orang-orang yang melihat pada waktu itu pasti ada pro dan kontra. Yang pro adalah mereka yang jelas setuju memandang bahwa tidak seharusnya bait suci dijadikan tempat seperti marketplace atau tempat berdagang layaknya pasar. Karena dengan demikian mereka sudah mengubah tempat yang tadinya adalah tempat suci, tempat peribadatan yang kudus, kok jadi seolah-olah tempat untuk mencari keuntungan. Nah, ini bisa menjadi sebuah insight bagi setiap kita. Sebuah
teguran, sebuah sindiran buat setiap kita. Ya, sudahkah kita memperlakukan tempat ibadah kita yang hari ini memang bukanlah bait suci, tetapi sudahkah kita memperlakukan tempat kita beribadah itu memang betul-betul sebagai tempat beribadah? Atau jangan-jangan kita mengubah dan menyulapnya sama seperti ya orang-orang yang bertanggung jawab di masa itu, menjadikannya sebagai tempat mencari keuntungan. Ya, faktanya bait suci itu dikelola, di-maintenance, dirawat oleh siapa? Tentu oleh imam-imam, saudara ya. Baik itu imam-imam kepala, orang-orang Lewi yang bekerja di situ. Saya sebut mereka bekerja di situ, walaupun sebenarnya pekerjaan mereka adalah melayani Tuhan di bait suci ya. Nah, bagaimana mungkin mereka yang bertanggung jawab sebagai pengelola tempat itu, mereka yang tahu kebenaran firman, mereka yang tahu kesucian tempat itu, mereka tahu sejarahnya dari bait suci itu. Bagaimana mungkin mereka bisa memperlakukan bait suci itu dengan tidak hormat dan justru menjadikannya sebagai tempat untuk berjual beli atau mencari keuntungan? Mereka lah yang bertanggung jawab. Secara harafiah saja ya, secara normalnya saja kita berpikir, kalau seandainya para imam-imam ini mengizinkan para pedagang, kemudian juga orang-orang yang menukarkan uang, ya alasannya apa sih ya saudara ya? Kenapa mereka sampai mempersiapkan tempat untuk menjual beli ya, berjual beli hewan ternak ya, supaya jemaat ya yang datang itu tidak perlu repot-repot membawa korban, tidak perlu repot-repot mencari, tidak perlu repot-repot membawa, apalagi mereka yang mungkin tempatnya jauh. Memang boleh sih, dalam firman Tuhan tuh boleh, tetapi nggak dagang di bait suci juga kali ya. Bisa dikatakan begini, di Yerusalem seandainya orang itu tinggalnya di daerah Yudea, di daerah Yeriko, lalu mereka mau datang kepada Tuhan mempersembahkan, dan karena jauh ya, ternak kambing domba itu kan repot ya, membawa diri saja berpuluh-puluh kilometer itu repot ya, apalagi membawa ternak ya untuk dipersembahkan. Tentu lebih mudah kalau nanti ternaknya dibeli di Yerusalem aja, di pusat tempat bait suci itu berada, kan lebih mudah. Dan memang firman Tuhan juga berkata seperti itu. Tapi yang nggak di kemah suci, nggak di dalam bait suci juga, nggak di dalam wilayah bait suci juga berjual belinya, karena di situ terlihat sekali bahwa yang mengelola atau penanggung jawab pasti akan mendapatkan cuan ya dari mereka yang menyewa tempat atau menyewa lapak di situ. Apa saudara bisa renungkan ini? Apa mereka sedang mengubah tempat ibadah itu jadi tempat mencari keuntungan atau pasar? Ya, bayangkan di situ ada ternak, kan tempat ibadah suci ya, kudus. Kenapa jadi ada tempat orang berjual beli ternak di situ? Kan jadinya banyak kotoran binatang, banyak pup binatang di mana-mana yang menimbulkan bau tidak sedap. Mereka justru mencoreng, merusak kesucian tempat peribadatan itu sendiri. Nah, kemudian tidak hanya itu, kenapa ada meja penukar uang? Karena di masa itu ya, orang-orang Yahudi itu menolak mata uang Romawi untuk dibawa sebagai persembahan ke rumah Tuhan. Makanya ada yang namanya meja penukar uang. Jadi mata uang asing itu ditukar dengan mata uang yang sah, resmi bagi orang-orang Yahudi, dan dipandang itu adalah mata uang mereka yang kudus, yang patut dipersembahkan kepada Tuhan. Jadi di sini kita bisa menyimpulkan ya, tempat itu pasti akan menjadi tempat jual beli, di mana perdagangan di situ tentu akan dibuat semakin mahal karena ada persetujuan imam, tentu akan mendapatkan cuan gede bagi para imamnya. Nah, ini jadi koreksi juga bagi kita. Ketika Bapak Ibu Saudara merintis sebuah gereja atau pelayanan, lebih-lebih gereja atau pelayanan itu berlabel franchise ya. Ya, saudara sebutlah ada gereja-gereja franchise di Indonesia ya.
Ketika saudara mendirikan sebuah gereja atau merintis sebuah pelayanan, tanyakanlah kepada hati saudara. Apakah saudara mau betul-betul melayani Tuhan? Apakah concern saudara betul-betul rindu jemaat bertumbuh? Atau saudara mulai memikirkan cuan dan no cuan, profit dan no profit? Apakah saudara mulai memikirkan, dalam beberapa bulan gerejaku bisa bangun ini, bisa bangun bangunan ini, lalu hitung-hitungan jemaat sekian, pendapatan sekian, ini dan lain sebagainya. Apakah yang saudara pikirkan itu cuma keuntungan? Sama seperti imam-imam yang ada di bait suci di zamannya Yesus, yang mempergunakan bait suci sebagai tempat berdagang. Apakah saudara yang saudara pikirkan adalah keuntungan belaka? Saya tahu bahwa saudara ingin hidup diberkati dalam tanda kutip mewah berlimpah-limpah. Tapi bagi saya lebih respect dengan pastor atau rohaniwan dari kalangan Katolik, di mana mereka mengikrarkan kaul hidup miskin untuk Tuhan. Dan memang mereka betul-betul menjauhkan diri dari kemewahan. Mereka hidup dari belas kasihan dan pertolongan dan bantuan dari jemaat, supaya mereka bisa memfokuskan diri mereka dalam berita Injil dan memberitakan dengan sungguh-sungguh firman Tuhan bagi jemaat. Nah, kalau motivasi dari hamba-hamba Tuhan mencari keuntungan, maka saya pikir lebih baik saudara resign aja lah, seperti Briansyah Warta meletakkan jabatan pendetanya. Kalau saudara rasa sudah menyimpang dari tujuan iman yang sejati, yakni membangun jemaat Tuhan, memberitakan Injil sampai ke ujung bumi, maka lebih baik saudara tidak usah saja menjadi seorang pendeta atau menyandang gelar pendeta, selama yang ada dalam pikiran saudara adalah cuan atau keuntungan. Dan amarah Yesus ini luar biasa. Itu mewakili amarah Tuhan juga bagi kita. Saudara mungkin akan bilang bahwa Yesus naif melakukan seperti itu, idealis. Tapi memang Tuhan memang mau seperti itu. Saudara memperlakukan rumahnya, tempat peribadatan itu memang harusnya seperti itu. Bukan untuk mencari cuan atau keuntungan atau mamona. Jadi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, Yesus sampai berkata bahwa mereka sudah mengubah rumah Tuhan, ya, rumah doa ini menjadi sarang penyamun. Sarang penyamun itu berarti itu adalah tempat di mana para penyamun atau perampok atau perompak itu bersembunyi dan tinggal di sana. Dan mereka nyaman tinggal di sana. Kalau mereka nyaman tinggal di sana dan terus melakukan kegiatan itu, maka jelas yang mereka pikirkan itu bukan Tuhan tetapi keuntungan pribadi. Sudahkah mereka menghormati bahwa tempat itu adalah tempat yang suci, tempat yang kudus, yang seharusnya menjadi tempat di mana kebenaran firman Tuhan dan nama Tuhan dimuliakan, ditinggikan? Ini malah tempat untuk mencari cuan. Jika orang berdosa itu datang ke gereja dan mereka merasa nyaman di gereja, kayaknya gereja harus mengoreksi deh khotbah-khotbahnya. Jangan-jangan khotbah-khotbahmu itu hanya membuat atau menimbulkan gelak tawa. Kapan terakhir khotbah saudara itu ada isinya menegur jemaat, memperingatkan jemaat jangan melakukan sebuah dosa, jangan korupsi, jangan selingkuh, jangan melakukan sesuatu yang najis di hadapan Tuhan? Kapan terakhir teguran itu muncul? Sampai orang-orang berdosa nyaman, ya. Saudaraku, ada banyak orang juga mengeluh. Misalnya, saya tuh gak pengen bergereja, beribadah di gereja yang aliran ini. Soalnya gerejanya tuh gak ekspresif. Pujiannya membuat ngantuk, khotbah pendetanya membuat ngantuk. Memang kita harus melakukan cek dan recheck dari dua arah. Ya, kadang-kadang bukan khotbah pendetanya yang membuat ngantuk. Kadang-kadang nih ya, sound systemnya yang kurang bagus di setting sehingga suara pendetanya nggak bulat dan itu membuat sayup-sayup dan memang membuat ngantuk. Tapi ngantuk itu juga bisa dikoreksi. Jangan-jangan saudara memang ngantukan orangnya. Saudara memang orangnya mudah bosan seperti itu dan tidak tahan mendengarkan khotbah.
Saudara tahan berjam-jam nonton short YouTube atau drama Korea, drakor. Tapi saudara 15, 20, 30 menit saudara nggak tahan dengar khotbah. Itu mungkin ada masalah di dalam diri saudara. Saudara tidak mendisiplinkan dirimu, tubuhmu itu untuk mendengarkan pengajaran firman Tuhan. Belajarlah dari mereka di wilayah-wilayah yang dimana kekristenan itu ditekan dan jadi minoritas. Belajarlah di wilayah-wilayah yang untuk beribadah saja. Mereka tidak punya bangunan yang layak. Tetapi mereka datang dengan kerinduan, bahkan datang pagi-pagi ke gereja. Padahal atapnya jebol, dinding-dindingnya belum jadi. Sound systemnya, speakernya biasa-biasa saja. Tetapi mereka rindu datang beribadah. Kadang orang-orang yang di kota, yang selalu mintanya gedung ber-AC dan lain sebagainya, dan dengan alasan mengikuti zaman dan mereka merasa nyaman di situ, kadang mereka harus ingat juga dengan mereka yang dalam keadaan yang tertekan, supaya imanmu jadi semakin murni, saudara ya. Itu kembali kepada setiap kita saja ya. Tapi fokus daripada pengajaran firman Tuhan kali ini ialah, lihatlah setelah Yesus mengusir mereka, pedagang-pedagang ini, ya, penukar-penukar uang ini. Lalu kemudian yang terjadi ialah, apa saudaraku? Datanglah orang-orang buta, orang-orang timpang ke dalam bait Allah. Ketika gereja Tuhan memang murni diperuntukkan untuk peribadatan, datang kepada Tuhan, tempat nama Tuhan dimuliakan, berita Injil disampaikan, kebenaran disampaikan, dan bukan jadi tempat untuk mencari cuan, maka apa yang terjadi kemudian? Orang-orang sakit yang menderita, yang merana datang ke rumah Tuhan berbondong-bondong. Orang-orang yang terhilang datang kepada Tuhan. Gereja akan kembali pada fungsinya. Dan mereka yang datang, mereka tidak datang dengan sia-sia. Mereka disembuhkan, mereka dipulihkan, mereka dibenarkan, mereka dikuatkan. Dan apa yang terjadi kemudian? Saudaraku, di dalam bait Allah akan ada tempik sorak seruan, Hosana bagi anak Daud. Ada puji-pujian kepada Tuhan yang tulus dan murni. Karena gereja mulai berfungsi dengan benar. Sekali lagi, ini koreksi bagi setiap kita. Ketika gereja tidak lagi memuliakan Tuhan dan lebih mencari cuan, membuka kerajaan pribadi bagi pastor-pastornya, maka tidak akan ada kuasa terjadi di sana. Tidak akan terjadi pemulihan di sana. Sampai ketika orang meninggalkan tujuan dari mana mereka memperuntukkan gereja tadi, sampai mereka meninggalkan motivasi yang tidak murni itu, baru gereja akan berfungsi dengan benar. Orang-orang letih lesu berbeban berat datang ke gereja, orang-orang sakit merana, yang kecewa, yang pahit hidupnya datang ke gereja, dan mereka dipulihkan karena Tuhan Yesus dimuliakan dan kebenarannya disampaikan dengan jujur, dengan tulus, dengan murni. Mari Bapak Ibu Saudara, biarlah ini menjadi sebuah perenungan bagi kita bersama, supaya kita boleh memiliki hati yang benar, yang lurus di hadapan Tuhan. Terkhusus bagi para imam-imam, pemberita-pemberita Injil, pastor-pastor, hamba-hamba Tuhan. Kembalilah kepada tujuanmu yang sejati dan yang murni. Kalau engkau merasa bahwa selama ini aku melayani Tuhan dan tujuanku adalah keuntungan atau cuan, minimal saudara bertobat. Tapi kalau saudara masih tetap memikirkan untung, saudara bukan pendeta, saudara pengusaha. Dan lebih baik saudara tanggalkan saja jabatan pendeta. Tuhan Yesus memberkati firman-Nya, dan mari kita sama-sama berdoa. Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus, terima kasih karena Engkau sudah menyatakan isi hati-Mu bagi setiap kami, menegur dan mengajarkan kami, menyatakan jalan yang lurus Tuhan, supaya motivasi kami juga lurus di dalam melayani Engkau. Terima kasih untuk kebenaran firman-Mu Tuhan, tolong kami untuk hidup melakukannya dan berjalan di dalamnya Tuhan. Segala puji syukur kemuliaan kami kembalikan kepadamu. Mampukan kami untuk menjadi hamba-hamba yang murni, yang setia di jalan kebenaran-Mu Tuhan, sampai selama-lamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, kita sudah sampai di penghujung program seri pendalaman Alkitab, dan di episode yang ke-92 ini kami percaya saudara diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus.
Saudara terus bertumbuh dimanapun saudara berada, dan kami mengucapkan banyak terima kasih untuk Bapak Ibu Saudara yang sudah tetap setia mengikuti channel ini dan terus membagikan video ini supaya boleh menjadi berkat bagi banyak orang. Akhirnya saya Billy Elia pamit. Kiranya kasih karunia di dalam Tuhan kita Yesus Kristus menyertai saudara sekalian. Sampai bertemu di dalam seri pendalaman Alkitab yang berikutnya. Shalom.